Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita pada hari ini berada pada hari yang kedua tahun baru 1445. 2 Muharram 1445 bersamaan dengan 20 Julai 2023. Sebagaimana yang Ustaz katakan tadi dalam tazkirah ringkas setelah subuh di surau berdekatan, ditinjau dari satu sudut memang umur kita bertambah. Tapi bila ditinjau dari sudut yang lain, semakin dekat kita akan masuk kubur. Dari satu sisi, perubahan tahun ini membuat umur kita bertambah. Tapi dari sisi yang lain, semakin hampir ajal tiba. Oleh sebab itu, jangan terlalu bangga dengan pertambahan usia. Jangan terlalu bangga dengan perpanjangan umur. Sebab Allah Subhanahu wa taala menilai manusia bukan karena panjangnya usia, bukan. Ingin menjadi orang yang baik atau buruk sangat ditentukan oleh amal. Ini sesuai dengan hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Manusia jenis manakah yang paling baik? Kata Nabi, "Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu." Sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia, orang yang semakin panjang usianya, semakin baik amalnya. Sahabat bertanya lagi, "Wa ayyun nasi syarr?" Manusia jenis manakah yang paling buruk ya Rasulullah? Nabi hanya menjawab, "Syarrun nas atau syarrukum man tala umruhu wa sa'a amalu."
Seburuk-buruk manusia ialah orang yang semakin panjang usianya, semakin buruk amalnya. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Tirmizi ini, jelaslah baik buruknya manusia bukan terletak pada panjang pendeknya umur. Bukan. Tapi sangat tergantung sama ada hasuna amaluhu atau sa'a amaluh. Sama ada baik amalnya atau buruk amalnya. Sebab berapa banyak orang-orang yang semakin lanjut usianya, semakin buruk lakunya. Ada yang dalam istilah kita orang-orang Melayu, makin tua makin jadi. Bukan ingat kepada Allah, tapi yang diingatnya dunia saja. Dunia saja. Dan tidak mustahil orang yang masih muda umurnya lebih baik di sisi Allah. Karena sejak muda lagi dia isi dengan amal-amal saleh. Okey, itu sebagai mukaddimah. Hari ini topik cukup mustahak, cukup penting, iaitu syaitan adalah musuh abadi bagi umat manusia. Syaitan, iblis adalah musuh manusia yang abadi. Sebab iblis dan syaitan tak henti-hentinya ingin menjerumuskan manusia ke neraka. Syaitan tak henti-hentinya selagi manusia tersebut hidup untuk mengajak manusia supaya jangan patuh kepada Allah, tapi patuhlah kepadanya. Jangan buat suruhan Allah. Malah dia menyuruh agar langgar saja larangan-larangan Allah sesuai dengan makna syaitan, iaitu berasal dari kata syaitana. Itu sebabnya kata ulama akidah, syaitan maknanya ba'idun anil haq. Syaitan adalah pihak yang senantiasa mengajak manusia agar jauh daripada Allah. Jangan dekati Allah. Jangan taati Allah. Okey. Karena topik ini luas pembahasannya, Ustaz bagi kepada dua. Syaitan musuh abadi umat manusia bahagian pertama untuk pagi ini. Kita sambung bahagian kedua terakhir pada minggu hadapan, Khamis hadapan insya-Allah. Topik ini dibahas berdasarkan ayat 61 hingga 65 dari surat Al-Isra. Kita baca satu ayat. Kemudian langsung kita terjemah harfiah dan langsung kita terjemah maknawiyah atau tafsirannya secara ringkas. Sebab seperti biasa, pengajaran akan Ustaz sampaikan setiap pagi paling lama 1 jam. Mungkin 50 minit. Bahagian pertama tajuk ini. Dan bahagian kedua nanti menjawab beberapa soalan jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam wasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Terjemahan ayat.
Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau cipta dari tanah, yaitu Adam? Hadirin dan hadirat, sebagaimana kita sama-sama maklum, iblis bukan malaikat. Iblis dari makhluk jin yang ketika itu berada di langit. Ketika Allah suruh makhluk langit agar sujud kepada Adam, semuanya sujud, yaitu para malaikat, kecuali iblis. Iblis bukan malaikat. Iblis adalah jin. Sebagaimana Allah berfirman pada ayat 50 dari surat Al-Kahfi. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaka an amri rabbi. Sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Adalah iblis itu berasal dari jin yang durhaka terhadap Tuhannya. Ingat ya, sujud di sini membawa makna sujud ihtiram, sujud hormat. Dalam ilmu tafsir, sujud dalam Quran terbagi dua. Yang pertama, as-sujudu lil ibadah, sujud untuk ibadat. Betul, ada. Seperti sujud kita kepada Allah. Itu namanya sujud ibadat. Ada satu lagi jenis sujud, sujud lil ihtiram, lit tashrif, sujud sebagai penghormatan. Itulah dia perintah Allah kepada malaikat dan iblis, yaitu sujud hormat. Jangan salah faham. Di sinilah perlu kita belajar tafsir. Ternyata perintah Allah itu tidak dipatuhi oleh iblis dengan alasan, aku kan dibuat daripada api yang nalurinya, fitrahnya, api itu tinggi, menjulang. Adam itu dari tanah. Tanah itu rendah, bawah, dipijak-pijak. Takkan yang tinggi mesti sujud kepada yang rendah. Ini yang dalam ilmu usul dipanggil dengan qiyas fasid. Qiyas maknanya analogi, cara berfikir yang rosak. Itu sebabnya kalau ada manusia yang suka berbangga-bangga, saya ini dari kabilah itu, saya ini dari keturunan raja, dari keturunan wan, dari keturunan syarif, dari keturunan habib. Jangan terlalu bangga. Kemuliaan bukan terletak di situ. Kalau kita berbangga-bangga dengan keturunan, maknanya kita sudah ikut jejak langkah iblis, syaitan, yang terlalu berbangga-bangga dengan asal-usulnya. Suku, bangsa, jantina bukan penentu kemuliaan. Lihat ayat 13 surat Al-Hujurat. Apa kata Allah? Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum.
Ya sekalian manusia, sesungguhnya aku jadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang wanita, yakni Adam dan Hawa. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal mengenali. Ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Takwa dengan makna buat suruhan, jauhi larangan. Tak kira apa suku bangsanya. Contoh, Bilal berasal dari Afrika, Ethiopia hari ini, Habasyah. Bukan keturunan Nabi. Rupa tak ada, latar belakangnya hamba, kedudukan tak ada, harta tak ada. Ternyata beliau lebih mulia daripada Abu Lahab. Walaupun Abu Lahab itu uncle-nya Rasul. Cukuplah itu sebagai contoh. Tidak mustahil wanita lebih mulia dari laki-laki kalau dia taat pada Allah. Tidak mustahil orang Cina, orang India lebih mulia daripada orang Melayu, andai kata mereka itu taat pada Allah. Jangan terlalu bangga dengan kemelayuan kita. Orang Arab mulia bukan karena Arabnya, tapi karena takwanya kepada Allah. Okey. Jadi permusuhan antara iblis dengan anak cucu Adam bersifat abadi. Sebab iblis akhirnya dilaknat dan dikutuk oleh Allah karena enggan sujud ihtiram kepada Adam. Dan dia akhirnya sangat dendam dengan Adam dan Hawa. Itu sebabnya iblis begitu dilaknat dan dikutuk oleh Allah, dia meminta kepada Allah, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Coba dengar baik-baik apa dia permintaan iblis setelah dilaknat oleh Allah. Iblis berkata, terangkanlah kepada aku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sanggup dia tanya pada Allah, mengapa kau muliakan Adam daripada aku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku, kata iblis kepada Allah, beri aku masa, ya Allah, sampai hari kiamat. Niscaya benar-benar aku akan sesatkan keturunan Adam, kecuali sebahagian kecil. Sanggup dia minta izin untuk menyesatkan Adam dan zuriat keturunannya. Ini yang kita maksudkan. Permusuhan iblis kepada anak cucu Adam, termasuk kita, umat manusia, adalah permusuhan yang bersifat abadi. Ternyata ucapan iblis itu, permintaan iblis itu dikabulkan oleh Allah. Sampai hari ini iblis tak mati lagi. Sebab iblis minta tangguh, jangan matikan aku. Sampai hari kiamat. Yes, sampai hari ini iblis tak mati lagi. Dia terus menggoda manusia, agar manusia
sama-sama dengan dia masuk ke dalam neraka, mendapat laknat Allah. Ternyata apa yang iblis katakan itu dibenarkan oleh Allah. Ini ayatnya. Surat Saba ayat 20. Walaqad saddaqa alaihim iblisu zanna fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Dan sesungguhnya iblis dapat membuktikan kebenaran sangkaannya itu. Apa yang dimintakannya itu ada benarnya, kata Allah. Lalu umat manusia, anak cucu Adam mengikuti rayuannya, kecuali sebahagian orang-orang yang beriman. Kecuali sedikit saja dari kalangan orang beriman yang terselamat. Bukan ustaz reka-reka. Ini semuanya termaktub dalam Al-Quran. Di sinilah perlunya kita belajar tafsir. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat ketika Allah bercadang akan buat Nabi Adam. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu Adam, orang yang akan membuat kerosakan dan pertumpahan darah? Ayat 30 dari surat Al-Baqarah. Di sinilah sebenarnya kata ulama tafsir bahwa bumi ini sebelum Adam diturunkan dari syurga ke bumi bersama iblis, sebelum Adam diturunkan, bumi sudah ada penghuni. Siapa penghuninya? Makhluk jin. Nanti kita akan jawab dalam soalan. Menjawab soalan. Nanti kita akan jelaskan dengan lebih panjang. Jadi Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan iblis. Dua permintaannya. Yang pertama, agar dibenarkan untuk menggoda Adam dan anak cucunya. Allah kata, silakan. Kalau kamu mampu. Tapi ingat, kamu tidak akan mampu menggoda orang-orang yang kuat imannya. Yang kedua, aku beri kamu umur panjang sampai ke hari kiamat. Engkau tidak akan aku matikan. Ini ayatnya. Al-Hijr ayat 37-38. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Allah berfirman, kalau begitu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Diberi tangguh maknanya Allah delay kematiannya. Sampai suatu hari atau suatu waktu yang telah ditentukan. Yaitu sampai akhir zaman, sebelum kiamat. Kau akan aku hidupkan. Quran lagi cakap. Jangan tanya ya. Jangan pertikaikan. Mengapalah Allah izinkan iblis menggoda umat manusia? Mengapalah Allah tangguhkan kematian iblis hingga hari kiamat? Kalau Allah tak izinkan, tentu kami semua selamat. Hmm. Tak boleh.
Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, maaf, Al-Anbiya. Jangan kamu tanya apa yang Allah telah tetapkan. Tapi kamulah yang akan ditanya kelak oleh Allah pada hari kiamat. Apa yang Allah buat, jangan tanya. Reda saja. Siapa kita hendak bertanya apa yang Allah buat? Mengapa Allah buat hidungku pesek, orang lain mancung? Mengapa Allah Subhanahu wa taala buat orang itu cantik, aku tidak cantik? Mengapa Allah Subhanahu wa taala jadikan orang itu tinggi, aku rendah? Nah. Itu tidak boleh ditanya. Dengan kata lain, Allah tidak boleh dipertikaikan apa yang dia buat. Tak boleh ditanya. Malah dialah, yakni Allah, yang layak bertanya apa yang kita telah buat. Yang nanti di akhirat akan dibalas. Yang banyak buat amal-amal baik, syurga tempatnya, balasannya. Yang banyak buat jahat, ikut kehendak syaitan, neraka tempatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman, qala dzab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Allah berfirman, pergilah kamu. Barang siapa di antara mereka anak cucu Adam mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka Jahannam adalah balasanmu semua, termasuk kamu, wahai iblis. Dan siapa-siapa yang ikut rayuanmu, bisikanmu, sebagai suatu balasan yang cukup. Karena mereka ikut kamu, umat manusia, kamu dan mereka yang ikut kamu sama-sama akan aku humban dalam api neraka. Itulah balasan yang cukup. Allah suruh ikut majlis ilmu. Setan kata, iblis kata, tak payah. Akhirnya lebih memilih untuk tidak ikut majlis ilmu. Allah suruh salat, iblis kata jangan salat. Allah suruh puasa, iblis kata jangan puasa. Allah larang rasuah, minum arak, berjudi, berzina. Lalu kita ikut rayuan syaitan, rasuah, berjudi, berzina. Allah larang memerintah secara zalim. Syaitan kata, jangan dengar cakap Tuhan. Lalu kita ikut. Semua orang-orang yang ikut kehendak syaitan, neraka Jahannam tempat mereka kalau mereka tidak mau bertobat. Allah kata jangan bohong, jangan menipu. Tapi kita lebih suka berbohong, menipu demi mendapat kedudukan dalam masyarakat. Kalau tidak segera tobat, bahaya. Sebab orang tersebut akan bersama-sama syaitan di dalam neraka Jahannam. Yes, itu maksudnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di dalam ayat di atas, Allah menyebut secara terperinci arahannya. Allah menyebut secara terperinci arahannya yang mengandungi nada penghinaan kepada iblis. Kalau itu yang kamu mahu,
agar umurmu dipanjangkan hingga kiamat, agar kamu boleh menggoda anak cucu Adam, silakan. Betul, betul bunyinya macam menyuruh, tapi dalam kaedah ilmu tafsir, dia dipanggil dengan amrun ihana. Amrun ihana, yaitu perintah penghinaan. Kata seorang suami kepada istrinya, abang malam ini ndak ke night club, ndak ke karaoke. Jangan bang, di sana banyak maksiat. Ya abang ndak pergi juga. Lalu apa kata istri? Pergilah. Nah macam itu. Itu namanya amrun ihana. Perintah, suruh, tapi mengandung penghinaan. Dilarang-dilarang, tak dengar-dengar. Begitu juga kalau istri yang degil, disuruh tutup aurat, tak mau tutup aurat. Disuruh begini, tak begini. Akhirnya suami kata, lantaklah yang terserah kamulah. Buatlah apa yang kamu mau. Nampak bentuknya macam suruhan. Tapi itu yang dalam ilmu balaghah, ilmu retorika bahasa Arab dipanggil amrun ihana. Amrun perintah, ihana maknanya penghinaan. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada iblis secara terperinci. Yang kalau kita boleh ringkaskan, pertama sekali, hasutlah mereka, hasunglah siapa saja yang kamu sanggup di antara mereka dengan ajakanmu. Silakan. Satu. Yang kedua, coba lihat muka surat 8. Kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Maknanya gempurlah anak cucu Adam itu dengan siapa saja yang kamu ingin ajak untuk menyesatkan mereka. Silakan. Yang ketiga, berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Berserikat maknanya join mereka terhadap harta dan anak-anak mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, harta dan anak itu kan amanah daripada Allah. Maksudnya, harta yang diberi oleh Allah bila cukup nisab, haul, hendak keluarkan zakat. Itu maksudnya amanah. Iblis kata, jangan keluarkan, nanti kamu miskin. Allah suruh bersedekah, jangan bersedekah. Allah beri anak, itu adalah amanah. Kita ingin bimbing dan didik supaya anak-anak bukan saja selamat di dunia, tapi juga selamat di alam kubur dalam akhirat. Kita ajar mereka dengan akidah, ibadah, akhlak yang mulia. Iblis kata tak payah. Cukup dengan pelajaran akademik saja. Allah Subhanahu wa taala beri iblis, silakan kalau kamu mampu. Tapi ingat, kamu tak akan mampu goda orang-orang yang beriman. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebut yang keempat, beri janjilah mereka. Maksudnya, berilah janji-janji kepada manusia dengan janji-janji yang manis-manis. Padahal ia mengandung makna memperdayakan. Jangan terlalu mendalam belajar agama. Nanti kamu
sesat. Apalagi belajar dengan ustaz itu, ajarannya itu berbeza dengan ajaran yang diajar oleh nenek moyang. Nenek moyang tak ada ajar macam itu. Walaupun yang mengajar itu bawa ayat Quran, hadis Nabi. No, 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 jangan. Kita pernah sebut sebelum ini. Itu kan sebenarnya sikap Abu Jahal dan Abu Lahab. Ketika diajar oleh Nabi, ucaplah la ilaha illallah, jangan sembah berhala. Apa kata mereka? Nah, kami hanya akan ikut apa yang kami dapati dan warisi dari nenek moyang. Itu semuanya suara-suara syaitan. Orang beriman tidak. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapa sekalian, kita punya minda terbuka. Selagi ada hujah, selagi ada dalil dari Quran dan Sunnah, kita terima. Walaupun itu barangkali kadang-kadang bercanggah dengan amalan nenek moyang. Dan itu sebenarnya budaya orang yang berpendidikan. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, hatu burhanakum. Bawa dalil-dalil kamu. Baru kami mau percaya. Show me the proof. Orang yang berilmu begitu, terbuka. Apalagi Nabi berjanji, aku tinggalkan 2 pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Yaitu Quran dan Sunnahku. Nah, orang bawa Quran, orang bawa Sunnah. Kita tolak. Siapa yang suruh tolak Quran dan Sunnah? Jawabannya, iblis. Syaitan. Itu sebabnya kita katakan iblis dan syaitan adalah musuh abadi bagi umat manusia. Sampai kita mati. Apa bezanya iblis dengan syaitan, Pak Ustaz? Syaitan, jin yang jahat. Bosnya, leader semua syaitan dipanggil iblis. Jadi iblis itu bosnya. Ketua semua syaitan. Dan syaitan ada 2. Ada syaitan insan, ada syaitan jin. Sebagaimana firman Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Yaitu musuh dari kalangan syaitan insan dan syaitan jin. Jadi syaitan ni yang ingin mengajak kita jauh daripada kehendak Allah ada 2 jenis. Kadang-kadang dalam bentuk jin, kadang-kadang dalam bentuk manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Okey. Ini bahagian pertama. Nanti kita akan jelaskan dengan lebih detail lagi pada hari Khamis yang akan datang, yaitu bahagian kedua dari topik syaitan musuh abadi umat manusia, anak cucu Adam.